Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis, salam IPA. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk siswa kelas 10 SMK. Baik, hari ini kita masih membahas analisis mengenai dampak lingkungan ya, AMDAL. Nah, tapi kita akan fokus pada materi yaitu pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Ya, kita bahas ya ini ya. Ada sebuah pesan ya, kita harus kalau membangun ya harus ingat lingkungan biar dampaknya tidak sampai ke lingkungan. Proses pembangunan di segala bidang seperti eksploitasi sumber daya alam pada dasarnya merupakan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa kerusakan alam yang telah dilakukan akan mengancam kehidupan dan generasi masa depan. Selanjutnya, kesadaran tersebut ya terhadap lingkungan ini dituangkan dalam berbagai kesepakatan di antaranya ya. Kesepakatan ini berupa apa? Yaitu adanya pembangunan berkelanjutan atau nama istilahnya adalah Sustainable Development. Nah, konsep pokok pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempengaruhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tiga prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan melingkupi upaya untuk melindungi lingkungan hidup masyarakat sekitar serta ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang atau disebut dengan Environment, Local, People and Future atau ELF ya, nama singkatannya ya, environment ya, pokoknya kita harus menjaga lingkungan. Kemudian istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation Strategy atau strategi konversi dunia yang diterbitkan oleh United Nations Environment Program atau UNEP ya nama lainnya, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau UCN, and White Fund for Nature atau WWF WWF pada tahun 1980 ya. Nyata istilah-istilahnya ini. Nah, UNEP ini ya tadi ini ya pada fokus pada konservasi dunia tahun 1982 menyelenggarakan sidang istimewa memperingati ya karena tahun jadi 10 tahun ya gerakan lingkungan di dunia di daerah mana, tepatnya di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Kemudian gimana? Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan World Commission on Environment and Development atau WCE ya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian WCE adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Inilah yang kemudian menjadi kerangka pembangunan berkelanjutan. Bagus ya istilahnya nih. Ada kata-kata mutiara. Kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Itu ya prinsip dari NEPA atau pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pengertian pembangunan berkelanjutan menurut para ahli siapa saja. Nah, di sini menurut Sumarwoto itu mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Ya, itu ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Nah, ini kan seger ya kalau lihat kalian nih ya, walaupun kita bangun tapi ya harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian menurut Profesor Dr. Emil Salim, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber
alam dan manusia. Sumber daya alam dan manusia dalam pembangunannya. Jadi harus seimbang ya. Itu menurut Profesor Emil Salim. Nah, menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh 5 ide pokok apa saja. Pertama, proses pembangunan harus berlangsung secara berkelanjut, terus-menerus dan kontinu yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kemudian yang kedua adalah dasarnya sumber alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. Nah, itu kan biasanya ada pencemarannya kan, kemarin kita udah bahas. Kualitas lingkungan korelasi langsung dengan kualitas hidup ya, saling berhubungan, korelasi. Pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa yang akan datang. Kemudian terakhir adalah pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya ya. Jadi harus tahu prinsipnya. Nah, dalam kegiatan pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia selalu terdapat suatu ambang batas ya. Kan kemarin sudah kita bahas ada namanya ya ambang batas minimum atau nama istilahnya adalah apa? Ya, baku mutu lingkungan, jadi ada batasnya ya. Yang suatu saat apa kalau hutan misalnya ya dibabat terus-menerus kan bisa habis menimbulkan bencana longsor, banjir. Nah, itu harus ada ambang batas atau baku mutu tinggalannya, batu mutu lingkungannya harus diperhatikan. Contoh penerapan bangunan berwawasan lingkungan ya, selain karena hayati juga akan berkurang karena kepunahan berbagai jenis flora dan fauna hutan. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berwawasan lingkungan akan membawa pembangunan dan dampak tidak akan mengurangi daya dukung lingkungannya ya, harus bagus. Kemudian berikut contoh penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Pertama, memanfaatkan kemajuan iptek ya untuk menanggulangi pencemaran ya. Misalnya kita bisa buat teknologi ya ramah lingkungan, itu bagus. Substitusi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya menggunakan listrik yang berasal dari biogas, alih-alih menggunakan listrik dari penggunaan tenaga batu bara. Itu ya, jadi kombinasi. Kemudian mengusahakan supaya laju konsumsi sumber daya menurun dengan menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya menghemat penggunaan listrik dan air, BBM ya, nggak boleh boros. Kemudian meningkatkan kualitas hidup pada non material, misalnya kesehatan, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas hidup tidak hanya bertumpu pada materi tetapi juga non materi. Nah, dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kita itu ya, agar suatu pembangunan dapat ya menjadi pembangunan yang berkelanjutan, yang bagus, kemudian berwawasan lingkungan, salah satu syarat harus dipenuhi adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Intinya adalah kita harus tahu namanya AMDAL ya, terutama para si pemrakarsa yang mau ada usaha atau kegiatan. Baik, ayo jaga bareng-bareng ya, save earth ya, our earth. Jadi jaga lingkungan hidup kita supaya ya selalu terjaga.